Iya, baik. Kawan-kawan, selamat malam ya. Terima kasih sudah datang di undangan ini, walaupun dadakan gitu. Walaupun dadakan, ya tiba-tiba tadi punya ide karena ini adalah kita sedang Hari HAM sedunia ya, atau Hari HAM internasional gitu, maka ada bagusnya kita melakukan diskusi sambil kita memperingati Hari HAM ini. Nah, kawan-kawan, di kita ini sudah ada Bung Hamid ya. Aku pikir nggak perlu diperkenalkan karena kita sudah kenal. Tapi untuk kawan yang belum kenal, Bung Hamid sudah lama lah interaksi di FSP 2KI ini, dulu di Serbuk dan banyak organisasi buruh yang lain juga. Dan sekarang eh, di BWI. BWI itu BWI Building and Woodworkers Internasional gitu. Kalau di kita itu sama seperti industri all-nya. Kawan-kawan, malam ini kita mau berdiskusi. Kita akan melihat nanti seperti apa sih sebenarnya relasi gerakan buruh ini dengan hak asasi manusia, dengan ketokohan juga dari Munir dan yang lain gitu ya. Kita akan berdiskusi deh. Eh, Selanjutnya dipersilakan kepada Bung Hamid. Oke, teman-teman, suaranya masuk ya, Pak Nel? Bagus, bagus. Oke, teman-teman, terima kasih. Eh, saya diberi waktu sama Pak Nelson untuk memantik diskusi dengan kawan-kawan. Kita akan berdiskusi tentang satu isu yang menarik tentang peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional gitu, International Human Rights Day gitu, yang kemudian hari ini diperingati sebagai peringatan yang ke-76. Sejak itu ditetapkan sebagai hari peringatan eh, Hari HAM internasional begitu. Eh, saya akan persiapkan eh, presentasi pendek begitu, meskipun tadi Pak Nelson meminta saya mendadak begitu, tapi saya berupaya untuk membuat slide gitu karena itu akan membantu teman-teman dalam memahami materi-materi yang kita diskusikan hari ini begitu. Jadi eh, kita hari ini akan berdiskusi tentang nilai-nilai asasi manusia begitu, dan kemudian kita akan eh, hubungkan nilai-nilai ini dengan keteladanan dari Cak Munir, atau yang punya nama lengkap Munir Said Taleb. Buat kawan-kawan yang sudah lama berkecimpung di isu-isu hak asasi manusia, perburuhan, hukum, dan juga isu-isu yang lain, saya pikir Cak Munir ini sudah tidak asing lagi buat kawan-kawan begitu. Saya punya banyak sekali tulisan yang berkaitan dengan Cak Munir, tulisan pribadi begitu, yang saya tulis sebagai bagian dari upaya untuk selalu mengenang nilai-nilai yang diajarkan Cak Munir begitu. Dan kemudian kebetulan banget hari ini saya punya artikel, dan artikel itu dimuat di Tempo begitu, dan saya senang banget begitu karena kemudian tulisan itu bisa dibaca oleh banyak orang begitu. Sebelum masuk ke sana, saya akan mengajak kawan-kawan untuk kemudian mempelajari dulu tentang eh, konsep generasi hak asasi manusia di dunia yang berkembang selama ini. Ini menjadi pengantar penting, saya pikir, agar kemudian kawan-kawan mengetahui di mana posisi kita sebagai buruh, sebagai serikat buruh, ketika kita berbicara tentang gerakan HAM. Gitu. Berbicara tentang hak pekerja, hak asasi manusia, atau kemudian hak-hak mendasar yang dimiliki oleh buruh, itu tentu akan sangat berkorelasi dengan hak asasi manusia gitu. Jadi
kalau teman-teman mau belajar tentang HAM begitu di Indonesia itu ada eh, konsep generasi gitu. Di awal-awal itu kita mengenal ada dua generasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Generasi pertama itu mencanangkan sesuatu yang disebut sebagai hak sipil dan politik gitu, atau sipol gitu. Kalau kawan-kawan mendengar, oh ini hak sipil, ini hak politik begitu, itu sebenarnya merupakan konsep generasi HAM yang banyak dianut di Indonesia. Hak sipil itu misalnya hal-hal yang mengatur tentang bagaimana kita menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, dan yang lain-lain gitu. Bahkan di kalangan yang lebih liberal dan lebih luas lagi, misalnya hak untuk menentukan orientasi seksual, misalnya begitu, meskipun dia laki-laki, tapi dia tidak mau disebut sebagai laki-laki gitu, gender misalnya gitu. Isu ini masih sangat sensitif di Indonesia, begitu. Tapi sebagai bagian dari serikat buruh, saya pikir kita juga harus belajar begitu agar kemudian kita tidak tertinggal untuk mendiskusikan isu-isu yang serupa begitu. Kalau teman-teman misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan industrial gitu, tentu pembahasan tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, salah satunya itu membicarakan tentang orientasi seksual, itu menjadi isu yang cukup menarik begitu, meskipun ada banyak kawan yang menolak dengan alasan agama begitu. Tapi penting bagi kawan-kawan untuk belajar itu gitu. BWI pernah mengalami satu tsunami begitu ketika suatu saat kita mengadakan seminar tentang LGBT gitu di Malaysia gitu. Bayangkan isu LGBT di Malaysia tentu kan nggak seperti orang bunuh diri begitu. Tapi kemudian itu menjadi bahan diskusi karena ternyata serikat-serikat yang selama ini menolak isu itu ternyata banyak anggota yang mengalami diskriminasi berkaitan dengan itu. Dan ketika itu terjadi, kita harus melakukan advokasi begitu. Sampai akhirnya kemudian muncul kesadaran bahwa oh ini penting untuk dipelajari begitu. Nah, yang kedua, kita akan berbicara tentang hak politik. Hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan kemudian perlakuan yang setara di hadapan hukum. Termasuk ketika kawan-kawan kemarin menjadi calon legislatif, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih begitu. Hak ini sangat relevan dengan isu serikat pekerja yang selama ini menjadi keseharian kita begitu. Hampir tidak ada keseharian kita yang terlepas dari isu politik begitu. Bahkan orang bilang ya kalau kita tidur kita tidak berurusan dengan politik begitu. Siapa yang bilang bahwa tidur tidak berkaitan dengan politik misalnya gitu? Karena kemudian kita berhak mendapatkan istirahat dan sebagainya begitu. Kalau teman-teman yang bekerja di pabrik dengan jam kerja yang panjang, hak untuk tidurnya berkurang. Artinya ada keputusan politik yang membatasi hak-hak kita untuk tidur atau di tempat-tempat yang penuh keramaian atau terganggu ketenangan kawan-kawan gitu. Nah, generasi kedua yang kemudian membahas isu hak asasi manusia, konsep ini mencanangkan hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kalau teman-teman mendengar kata ekosop gitu, maksudnya adalah ini, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hak ekonomi itu hak untuk bekerja, mendapatkan upah yang sama atau atas pekerjaan yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, dan yang lain-lain gitu. Ini sangat relevan karena kemudian kita hari ini sedang menghadapi satu kondisi di mana kita banyak berhubungan dengan isu-isu ketenaga kerjaan terutama yang disebabkan oleh pemberlakuan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari berbagai macam versinya sesudah di judicial review, sesudah kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, sesudah kemudian dihidupkan kembali melalui Perpu, sampai kemudian dinyatakan harus dicabut klaster ketenaga kerjaan dan seterusnya.
jauh sebelum itu, kalau teman-teman mengingat yang sudah bekerja lebih dari 25 tahun, tentu ingat bagaimana politik perburuhan di era Orde Baru begitu. Karena kemudian kita dipaksa untuk menerima serikat tunggal, begitu tidak boleh ada serikat yang lain, kemudian tidak boleh demo dan yang lain-lain begitu. Kita dipaksa untuk menerima kenaikan upah sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, EcoShop itu adalah hak sosial, hak atas jaminan sosial, termasuk perjuangan kawan-kawan untuk mendapatkan jaminan sosial, tenaga kerjaan, dan kesehatan, hak atas tunjangan keluarga, dan hak atas pelayanan sosial begitu. Apakah hak atas tunjangan keluarga masih bermasalah? Masih sangat bermasalah. Kalau ada pekerja perempuan yang bekerja dan kemudian dia menjadi single parent, atau kemudian apapun alasannya dia menjadi single parent, dia akan dihitung sebagai bujang, kecuali perjanjian kerja bersama mengatur yang lain begitu. Dan kemudian hak budaya, ini ada hak pendidikan dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kemudian sesudah dua konsep yang berkaitan dengan HAM itu muncul generasi ketiga. Generasi ketiga ini mencakup 6 hak gitu. Yang pertama adalah hak menentukan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pembangunan ekonomi sosial, dan hak berpartisipasi memperoleh manfaat dari warisan bersama untuk manusia. Misalnya nilai-nilai yang banyak sekali warisan-warisan masa lalu yang kemudian menjadi eh, budaya begitu, menjadi warisan dunia gitu, seperti budaya-budaya di Indonesia, non benda dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah kemajuan teknologi, lingkungan yang sehat, dan kemudian atas bantuan kemanusiaan. Kita melihat di Indonesia ketika dikaitkan dengan eh, pemilu gitu misalnya, orang kemudian seringkali tidak mendapatkan haknya hanya karena beda pilihan begitu. Atau teman-teman pernah melihat misalnya ada caleg gitu yang memberikan bantuan, tapi begitu dia tidak terpilih, kemudian bantuannya diminta kembali. Itu tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Nah, terakhir generasi keempat yang tidak begitu populer sebenarnya kalau kita berbicara HAM, yaitu yang dicanangkan oleh Profesor Jimli Asidiki, mantan ketua MK kita yang pertama. Dia menggabungkan konsep tentang hak asasi manusia itu yang kemudian berkaitan dengan sesuatu yang bersifat horizontal. Dikaitkan dengan perkembangan zaman, muncul 3 kelompok kekuasaan horizontal, yaitu negara di satu pihak, kekuasaan ekonomi gitu, pasar global, perusahaan, dan yang lain-lain, dan kemudian kekuasaan masyarakat sipil secara umum. Ini sangat relevan gitu, karena kemudian kalau kawan-kawan melihat pertarungan tentang upah, itu ada 3 pihak yang kemudian bertarung di sana. Konsep ini menjadi konsep penting yang disebut dengan konsep tripartit. Bahkan kalau teman-teman berpikir ILO, International Labour Organization, orang selama ini berpikir bahwa ILO itu organisasi perburuhan. Itu salah konsep gitu. Sebenarnya ILO itu adalah tripartit di tingkat internasional. Di sana ada pemerintah, ada pengusaha, dan ada pekerja gitu. Jadi ini yang dimaksud oleh Profesor Jimli Asidiki. Nah, ini menjadi satu pembelajaran penting bagi kawan-kawan yang selama ini belajar tentang isu hak asasi manusia, hukum, kemanusiaan, dan yang lain-lain. Nah, karena 3 hari ini kita melalui ada 3 momen istimewa dalam peringatan di Indonesia. Yang pertama, 8 Desember kemarin kita memperingati hari lahirnya Cak Munir begitu. Munir Said Tholib. Saya meminta kepada teman-teman untuk membantu menyebarkan tentang foto-foto dan yang lain-lain berkaitan dengan peringatan itu. Yang kedua, pada tanggal 9 Desember kita melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia begitu, dan kemudian hari ini kita memperingati peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang ke-76. Dan ini menjadi momen yang sangat penting karena situasi yang kita hadapi hari ini adalah situasi yang tidak begitu menyenangkan, tidak begitu menggembirakan, tidak begitu membuat kita menjadi tenang karena kita masih was-was apa yang akan terjadi 3-4 bulan ke depan, 1-2 tahun ke depan, bahkan sesudah tahun 2029. Kira-kira seperti itu. Ada banyak isu yang kemudian berkaitan dengan
perkembangan politik hari ini. Tentu kawan-kawan sangat akrab dengan ini karena kawan-kawan aktif di aktivitas politik, terutama setelah teman-teman bergabung dengan Partai Buruh. Nah, saya akan meng-highlight nilai-nilai hak asasi manusia yang kemudian saya koneksikan dengan pengalaman pribadi, pengalaman interaksi dengan banyak orang yang kemudian bermuara kepada Cak Munir begitu. Apa keistimewaan Cak Munir bagi gerakan buruh di Indonesia? Tentu sangat penting begitu. Cak Munir adalah mahasiswa hukum di Universitas Brawijaya, Jawa Timur, kemudian aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan termasuk HMI dan yang lain-lain. Dan kemudian sesudah lulus tahun 89, Cak Munir juga memimpin aksi memprotes penyerobotan tanah di kampusnya sendiri begitu, dan itu menjadi cerita yang sangat menarik. Tapi bagi gerakan buruh di Indonesia, Cak Munir memberikan satu warisan yang sangat penting, terutama adalah ketika kemudian Cak Munir menjadi aktivis yang menjadi pembela hukum atau pengacara dalam kasus Marsina. Teman-teman tentu sangat familiar dengan Marsina. Kaosnya teman-teman sering pakai. Dan kemudian teman-teman juga sering membawa poster-posternya. Ada peringatan Hari Marsina 8 Mei, peringatan terbunuhnya Marsina 8 Mei 93. Jadi Marsina itu adalah buruh perempuan yang kemudian memimpin aksi pemogokan yang kemudian berkaitan dengan isu-isu lain. Ada upah, ada uang makan, dan yang lain-lain. Jadi ada aksi perburuhan di zaman Orde Baru gitu, menurut banyak orang itu adalah seperti seperti bunuh diri begitu, karena kemudian hari itu rezim Soeharto sedang sangat kuat begitu. Marsinah itu bekerja di pabrik arloji namanya PT CPS gitu. Saya agak lupa singkatannya, di Jawa Timur, dan kemudian mayatnya ditemukan di satu desa namanya Jegong gitu, di tengah hutan, tubuhnya penuh luka, dan saya minta maaf, alat vitalnya itu rusak gitu. Menurut visum itu seperti ditusuk atau diledakkan dengan benda yang sangat keras begitu. Nah, waktu itu Munir itu menjadi kuasa hukum bagi teman-teman begitu. Bahkan hari itu dia berhadapan dengan Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, yang kemudian ini menjadi penting karena melalui kasus Munir itu kemudian bergerak untuk mendorong lahirnya kebebasan berserikat. Apakah orang berpikir, kenapa pemogokan yang hanya berkaitan dengan isu upah saja kemudian sampai dibunuh? Tidak. Marsina itu yang tidak pernah, yang jarang muncul di permukaan begitu. Marsina itu salah satu tuntutannya adalah memprotes, mengkritik Serikat Tunggal yang namanya SPSI pada waktu itu. Teman-teman tahu nggak bahwa yang menjadi ketua DPC SPSI itu seorang tentara gitu. Jadi pada waktu itu bebas-bebas saja, zaman Soeharto ketika serikatnya cuma satu begitu. Itu kemudian dan saya punya teman di Jawa Timur namanya Mas Bianto begitu. Dia bercerita bahwa salah satu alasan penting kenapa Marsinah dibunuh karena dia mengkritik SPSI. Ya, perkembangannya sekarang berbeda ya, karena di dalam aksi-aksi teman-teman SPSI sekarang juga mengusung gambar-gambar Munir gitu. Tapi saya sedang berbicara tentang SPSI sebagai organisasi tunggal di zaman Soeharto. Kemudian Munir menjadi menjadi kuasa hukum begitu. Kalau teman-teman membaca judul diskusi hari ini itu aku duluan nggak apa-apa, itu sebenarnya pernyataan Cak Munir gitu ketika Mas Bianto di tahun itu mengatakan, Cak, situasinya kan serba tidak menentu, kita berhadapan dengan kekuasaan militer dan yang lain-lain gitu. Kita ini seperti menunggu antri untuk mati saja gitu. Kalau nggak aku, siapa dulu begitu. Terus kemudian Cak Munir mengatakan dalam bahasa Jawa gitu, aku dhisik nggak apa-apa mas gitu. Artinya aku duluan nggak apa-apa yang terbunuh begitu. 11 tahun berikutnya kemudian Munir terbunuh dari sesudah kasusnya Marsinah itu gitu. Kemudian organisasi Gerakan Buruh dan LSM yang ada waktu itu membentuk satu komite namanya Komite Solidaritas
untuk Marsinah begitu. Dan ironis, nama ini sekarang dipakai untuk advokasi kasusnya Munir, namanya KASUM, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir begitu. Teman-teman bisa bayangkan nama yang dipakai oleh Cak Munir untuk mengadvokasi Marsinah itu belasan tahun berikutnya dipakai untuk mengadvokasi kasusnya dia, kasus terbunuhnya Munir, yang sekarang usia pembunuhannya sudah berlangsung 20 tahun dan kita masih gelap siapa sebenarnya pembunuh dari Munir. Meskipun ada banyak dokumen yang mengatakan itu, tapi dokumen asli dari TPF, tim pencari fakta yang dibentuk oleh SBY, yang anggotanya salah satunya adalah Usman Hamid, itu hilang gitu. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Marsinah gitu? Em, saya mau mengatakan bahwa perjuangan upah itu masih sangat relevan gitu. Kalau teman-teman mengingat kemenangan May Day yang 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosialisasi, itu adalah berbicara tentang upah, kemenangan paling besar jam kerja. Nah, ketika upahnya menjadi rendah, itu kemudian orang bisa bekerja 12 jam, 16 jam, 18 jam hanya untuk mendapatkan upah yang lebih baik gitu. Padahal sebenarnya dia harus mendapatkan upah yang layak tanpa kemudian waktunya habis di pabrik begitu. Perjuangan tentang upah ini kan menjadi penting, kemenangan terbesar kita di peringatan May Day. Yang kedua adalah hak untuk bekerja dan tidak di PHK. Zaman Marsinah, Marsinah itu di PHK-nya bukan di Disnaker, bukan di P4D, bukan di P4P, tapi di kantor Kodim gitu. Jadi teman-temannya Marsinah 8 orang itu dipecat begitu. Nah, pemecatan 8 atau 10 orang itu yang kemudian memicu aksi besar gitu. Kemudian yang relevan lagi adalah berkaitan dengan kemerdekaan berserikat. Tentu pada waktu itu isunya adalah SPSI sebagai serikat tunggal gitu. Orang berpikir kenapa harus ada satu serikat saja yang diakui, kenapa tidak ada kebebasan berserikat dan yang lain-lain. Dan kemudian belajar dari kasus Marsinah, kita menghadapi represi aparat keamanan. Kalau teman-teman ingat Agustus 2021 kita aksi di pertigaan PT Tel gitu, saya kena pukul macam-macam gitu. Coba bayangkan seringkali represi itu datang bukan dari polisi, bukan dari tentara gitu, tapi seringkali dari teman-teman sendiri yang bekerja untuk pihak manajemen gitu. Atau beberapa kali aksi di PLTU Batu Raja gitu, kita dikepung sama Brimob, itu aksi di PLTU Sumsel 1, kita kemudian berhadapan dengan militer yang membawa senjata laras panjang. Aksi di PT Tel juga sama, aksi bahkan kalau teman-teman mau ingat, salah satu hal yang memicu Pak Hamdani dan Pak Sumanto kemudian bergabung dengan serikat adalah mantan ketua serikat yang lama itu dijemput oleh polisi di tengah malam gitu, bayangkan. Itu pelajaran penting dari kasus Marsinah. Kemudian pelindungan untuk buruh perempuan begitu. Kita sedang mendorong konvensi ILO 190 yang berkaitan dengan mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ini tentu untuk perempuan karena untuk perempuan yang berserikat itu bebannya ganda. Beban buat dirinya sendiri dan beban menghadapi orang-orang di sekitar dia. Bahkan oleh aktivis-aktivis serikat pekerja, dia seringkali mengalami pelecehan meskipun orang mengatakan catcalling begitu, disuit-suit dan sebagainya begitu. Itu penting. Apa pelajaran lain yang menjadi penting dari kasusnya Marsinah? Begitu saya mengatakan dalam tanda kutip keamanan dalam perjuangan itu menjadi penting. Saya punya tulisan yang berkaitan dengan kejadian ini. Ini cerita dari Mas Bianto begitu, bahwa salah satu yang membuat pemogokan Marsinah itu terendus oleh aparat begitu karena Marsinah dan kawan-kawan itu mengetik tuntutannya itu dengan mesin KRT. Teman-teman masih ingat kalau kita ngetik begitu, biasanya kertasnya akan dilapis dua atau dengan karbon begitu. Nah, ternyata kertas yang dipakai oleh teman-teman Marsinah untuk ngetik itu bekas belakangnya itu masih bisa dibaca terawang oleh ketua RT dan kemudian dilaporkan ke aparat keamanan. Itulah awal mula bocornya rencana mogok kerja sehingga kemudian berhadapan dengan ini. Ini menjadi sangat penting sekali buat kita aktivis serikat begitu karena kita mendapatkan represi, mendapatkan ancaman, dan bahkan kemudian di PHK dan yang lain-lain. Saya ingin mengatakan menjaga keamanan di dalam berserikat itu menjadi sangat penting sekali. Termasuk adalah teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan.
Ada satu prinsip kalau di dunia kerja gitu perusahaan mengatakan zero accident. Kecelakaan kerja yang nol gitu. Tapi buat aktivis serikat saya ingin mengatakan zero mistake itu menjadi penting. Kita sama sekali tidak boleh melakukan kekeliruan dan kesalahan yang berakibat fatal sehingga kita membuat kita bisa di PHK. Eh, apa pelajaran lain yang dimiliki oleh Munir dalam gerakan buruh? Munir itu pemberani, begitu. Ada tiga kalimat yang saya kutip gitu. Yang pertama dia mengatakan setiap pekerjaan itu ada resikonya, meskipun saya lebih memilih kata konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang muncul karena pilihan kita. Kalau kita bisa menghindar ya dihindari gitu. Dihindari itu artinya diantisipasi. Tapi kalau nggak bisa dihindari ya dihadapi gitu. Nah, ini kan menjadi kritik penting dari para pimpinan serikat pekerja begitu. Ketika dia mengadvokasi begitu, dia akan berpikir kira-kira ini mengganggu saya enggak. Ketika dia melakukan advokasi begitu, apalagi para pimpinan serikat yang punya jabatan begitu, dia akan berpikir dua kali. Jangan sampai ini mengganggu saya, jangan sampai kemudian saya didemosi, jangan sampai kemudian saya dimutasi dan yang lain-lain, sehingga kemudian atas ancaman-ancaman itu kemudian dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, kalau kita takut, justru itu akan membuat senang lawan-lawan kita karena tujuan mereka tercapai begitu. Yang kedua, ini quote dari Cak Munir yang sangat populer. Aku harus bersikap tenang walaupun takut untuk membuat semua orang tidak takut gitu. Saya punya pengalaman-pengalaman itu memimpin aksi di tengah kepungan polisi, macam-macam sebenarnya takut begitu. Takut dipukul, takut ditembak, takut direpresi begitu. Tapi sebagai pimpinan kita tidak boleh menunjukkan rasa takut itu di hadapan anggota. Kalau kita aja ketakutan, bagaimana dengan anggota kita begitu? Kita harus menunjukkan integritas, menunjukkan komitmen perjuangan kita. Nah, kemudian karena Cak Munir itu sangat pemberani begitu, maka kemudian mendapatkan titel sebagai seorang pejuang yang pemberani gitu. Tapi ini sama sekali bukan perbuatan yang konyol dan tanpa perhitungan ya. Jadi keberanian Cak Munir itu berasal dari perhitungan yang sangat matang. Kalau misalnya kemudian ada bahaya yang sangat besar, ya tentu kita nggak akan tabrak begitu. Saya pernah mendampingi pemogokan di PLTU Gunung Raja begitu, jam 5.30 di ultimatum sama Kapolres gitu, kalau tidak bubar kita akan bubarkan paksa gitu. Teman-teman waktu itu bisa bayangkan di dalam tasnya itu ada golok, ada celurit, ada apa, mereka mengatakan kami siap begitu. Sebagai pimpinan saya berpikir bahwa ini nggak boleh diteruskan, karena kalau ini teruskan besok sudah tidak aksi lagi untuk menaikkan upah, tapi aksi menghadapi anggota yang ditahan di kepolisian. Jadi itu perhitungan. Akal sehat, tentu kita tidak akan konyol begitu. Kemudian nyali gitu. Apalah artinya pemimpin serikat kalau dia tidak punya nyali. Dan kemudian bagaimana dia menentukan sikap. Nah, itu menjadi penting pelajaran-pelajaran yang dapat kita ini. Nah, saya bertemu dengan banyak orang begitu yang kemudian eh, kebetulan pekerjaan yang saya lakukan itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya harus banyak traveling gitu. Dimanapun tempat saya berada, saya selalu bertemu dengan orang-orang yang punya relasi dengan Cak Munir begitu. Ketika saya di Papua gitu, jejak-jejak Cak Munir ada di sana begitu. Bagaimana dia kemudian membela masyarakat adat di Papua begitu. Bahkan nama Papua itu menjadi salah satu nama yang disebut secara khusus oleh Cak Munir ketika dia menerima penghargaan dari pemerintah Swedia begitu. Kemudian saya bertemu dengan buruh migran di Sabah, Malaysia. Saya menemukan artefak yang menceritakan tentang bagaimana Cak Munir melakukan advokasi dan kemudian menjadi model advokasi pekerja migran di kemudian hari. Apalagi berkaitan dengan buruh dan kemudian pekerja begitu, tentu Cak Munir tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada banyak lagi mahasiswa miskin kota, korban penculikan dan yang lain-lain begitu. Bahkan kalau teman-teman ingat gitu, berkali-kali Boeing, Ketua Umum KPBI pada waktu itu juga menjadi salah satu orang yang ditangkap di aksi 98 gitu, dan kemudian Cak Munir datang untuk memberikan jaminan kepada Boeing untuk dilepas begitu. Dan apa yang dilakukan Cak Munir bilang udah kamu pergi saja begitu. Padahal kalau teman-teman yang belajar hukum pidana, ketika ada orang
memberikan jaminan gitu ketika orangnya pergi maka dia yang akan menggantikan ditahan gitu. Nah ini adalah Betul. pendidikan politik yang sangat kuat yang RP, RP. CS kamu ngelakuin gini. terakhir saya Enggak bener RP. ajak kepada kawan-kawan kemudian mengkoneksikan, menghubungkan nilai-nilai perjuangan teman-teman dengan spiritualitas yang saya pikir menjadi sangat penting begitu. Saya melihat kecenderungan teman-teman yang belajar agama, terutama teman-teman aktivis serikat pekerja, itu kemudian berkurang militansi untuk melakukan pembelaan dan sebagainya gitu. Mungkin mendengar cerita-cerita dari banyak orang yang mengatakan, sudah kita bersabar saja gitu karena ini ujian dari Tuhan gitu. Atau bersyukur saja kamu masih bekerja meskipun outsourcing berganti-ganti vendor selama 15 tahun ganti 5 vendor gitu. Atau kemudian bersyukur saja meskipun upahmu di bawah UMK begitu. Nah, mereka keliru memaknai nilai-nilai agama dalam eh, kehidupan sehari-hari mereka begitu. Ini quote favorit yang selalu saya pakai ketika saya berbicara tentang Cak Munir. Dia mengatakan, ketika saya berani sholat, sholat itu ibadah paling penting bagi Muslim begitu. Nanti saya akan korelasikan dengan teman-teman yang non-Muslim juga. Konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu. Salah satunya membela korban. Maka saya bertemu dengan Mbak Suci, istrinya Munir. Apa yang membuat Munir begitu dicintai oleh banyak orang? Mbak Suci mengatakan Munir itu selalu mendahulukan korban. Dia tidak akan pernah melampaui apa keinginan korban. Misalnya korban mengatakan, saya takut untuk berjuang, saya takut untuk maju saat ini, gitu. Maka Munir tidak akan memaksakan. Munir akan melakukan penguatan kepada para korban. Harusnya teman-teman ketika melakukan advokasi juga melakukan ini, bertanya pada korban, apa yang Anda inginkan? Dan Munir juga tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap korban. Karena korban punya hak untuk menentukan ininya. Sama seperti teman-teman, maka kemudian kita juga harus melakukan pembelaan kepada korban sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tentu kita juga harus memberikan perspektif, memberikan edukasi, memberikan pendidikan yang berkaitan dengan hak-hak dan apa yang diinginkan korban, tapi juga tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, quote berikutnya yang juga menurut saya penting, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas begitu. Kalau kita mau mempelajari agama ini secara serius gitu, ada satu ayat yang mengatakan tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau dia tidak melakukan perjuangan, kalau bukan dia yang melakukan perubahan. Ini seperti perintah yang sangat tegas gitu bahwa kalau kamu tidak berjuang, kamu tidak melakukan pembelaan, kamu tidak melakukan advokasi macam-macam ya, jangan nangis kalau kamu kehilangan hak-hak kamu begitu. Seringkali pilihan-pilihan itu membuat para korban kehilangan tidak saja rumah atau keluarga, tapi juga uang yang sangat banyak. Terakhir saya mengadvokasi teman-teman PLTU di Celukan Bawang, Bali, begitu sekitar 200 orang itu dipaksa untuk mengundurkan diri dan mereka mengundurkan diri. Ada 32 orang yang bertahan gitu dan akhirnya mereka mendapatkan pesangon sebanyak 12 miliar gitu. Bayangkan 30 orang mendapatkan pesangon 12 miliar. Kalau 200 orang itu berapa miliar yang hilang begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi pilihan-pilihan penting bagi kita ketika kita berjuang untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita begitu. Bahkan kalau teman-teman mau untuk yang Katolik gitu misalnya eh, beberapa bulan yang lalu kan Paus datang ke Indonesia gitu. Ada banyak tanggapan pro dan kontra tentang kedatangan dia. Tapi saya pengen mengajak untuk mengenal siapa dia begitu. Ini merupakan paus yang istimewa begitu karena dia berasal dari Argentina gitu. Satu tempat yang sangat eh, kental dengan gerakan buruh, gerakan kiri, gerakan petani macam-macam. Paus itu berasal dari sana begitu. Dan banyak putusan-putusan dia yang memberikan dorongan untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang termarginalkan begitu.
Bahkan kalau teman-teman bisa tahu gerakan-gerakan di masa lampau, dari rohaniawan, dari berbagai eh, pemuka agama itu menjadi modal-modal yang sangat penting. Kalau teman-teman pernah melihat satu film yang berjudul The Burning Session atau film yang berkaitan dengan Chico Mendes, konsolidasi hari pertama itu dilakukan di gereja di hadapan salib yang sangat besar gitu, dan kemudian Chico Mendes berpidato di hadapan jemaat yang ada di situ. Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya pemahaman agama kita itu juga relevan dan bersinergi dengan keinginan dan kecemburuan kita untuk melakukan pembelaan kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari diskusi kita hari ini, dan kemudian saya berharap diskusi dadakan yang persiapannya sangat minim ini bisa menjadi upaya bagi kita untuk kemudian meningkatkan, kalau dalam bahasa Islamnya tuh giroh gitu. Giroh itu artinya cemburu sebenarnya. Kecemburuan kepada orang-orang yang tertindas untuk kemudian melakukan pembelaan kepada mereka. Karena kecintaan itu kemudian kita tidak rela orang-orang yang ada di sekitar kita ditindas dan sebagainya. Mungkin itu Pak Nelson, tidak begitu banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya berharap tidak ada pertanyaan tapi lebih kepada diskusi dan sharing-sharing saja. Karena peringatan hari ini, peringatan Hari HAM yang ke-76 ini sebenarnya adalah peringatan untuk kita semua, orang-orang yang selama ini berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak-hak dasar para pekerja. Terima kasih dan mari kita berdiskusi. Baik, Bung Hamid, terima kasih. Kawan-kawan tadi sudah kita dengar ya apa yang disampaikan Bung Hamid gitu tentang hak asasi manusia. Ada 4 generasi hak asasi manusia. Kita juga melihat bagaimana perjuangan Munir, Marsina gitu. Eh, Bahkan tadi ada dikaitkan juga dengan agama dan LGBT seperti itu. Artinya kompleks sekali. Kawan-kawan, memang persiapan diskusi hari ini dadakan, tapi sebenarnya hal-hal yang kita lakukan dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia sudah kita lakukan sejak lama kok dan terus-menerus. Paling tidak dari perspektif yang disampaikan Bung Hamid, ketika apapun yang kita lakukan di dalam gerakan buruh, di dalam serikat pekerja kita, ternyata itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu ya, memang harus diperjuangkan. Nah, ayo terus kita memang cukup jarang berdiskusi, belajar tentang hak asasi dengan apa dengan lebih komprehensif gitu. Tapi tadi sudah dapat kita perspektif dari Bung Hamid. Paling enggak eh, hak asasi itu ada 4 generasi sebenarnya. Ada sipilnya gitu ya, dan ekosok juga, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya juga. Eh, Kawan-kawan, silakan ya jika ada kawan-kawan yang tadi disampaikan oleh Bung Hamid, kita bukan hanya bertanya gitu, bertanya boleh-boleh aja tentunya ya. Tapi juga boleh ngasih eh, Halo Pak, pendapat. lagi tempat kerja Pak. Eh, eh, Bisa kasih pendapat, bisa kasih pandangan kawan-kawan, bahkan boleh kasih keberatan juga gitu ya, atau cerita tertentu gitulah. Apapun boleh. Kan kawan, silakan. Mungkin ada yang mau ada yang mau menyampaikan sesuatu gitu. Aku sebut aja menyampaikan sesuatu karena nggak harus bertanya. Boleh juga keberatan. Pak Manto kayaknya mau acung tangan, Pak. Lama nggak dengar suara Pak Sumanto. Hmm. Malam Pak. Ya, itu tadi siapa? Bung yang mau bicara, Bung Prigilang ya? Baru gabung. Lagi Oke. Suaranya terputus-putus. ya, maaf baru gabung lagi di tempat kerja lagi lembur. Siapa nih? Bung Terhilang Gilang. Pak. Oh iya Iya, iya, Bung Gilang. Ya, silakan Bung Gilang. pasti Silakan. Di unmute dulu Bung Gilang. Iya, silakan. baru gabung Pak, lagi tempat kerja lembur. Mantap. Silakan dari Bung Gilang ada yang mau disampaikan. Kalau sambil kerja hati-hati ya, biar nggak ada eksiden kecelakaan kerja. Itu juga soal HAM itu. Terima kasih.
Oke. Bung Gilang, Temanya apa nih? Ya, temanya apa? suaranya belum kedengeran, Bung Gilang. Yang jelas. Temanya apa ini, Pak? Oke. Panel. Ya, nggak apa-apa. Temanya ini adalah diskusi kita untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada hari ini, gitu ya. Jadi kita mau berdiskusi tentang untuk memahami HAM, gerakan buruh, dan tokoh-tokoh HAM juga, dan kontribusinya seperti Munir, gitu. Nah, kita kasih Oh, judul Aku Duluan Tidak Apa-apa, gitu. Itu sebenarnya adalah pernyataan Munir ketika dia hidup. Maksudnya, kalaupun dia duluan dipanggil Tuhan, nggak apa-apa demi memperjuangkan hak asasi manusia itu, gitu. Jadi soal hak asasi ya, manusia Pak. dan buruh, Bung Gilang. Ya, Pak. Baik. Oke, ya sambil itu ya. Ada kawan yang lain mau menyampaikan sesuatu? Izin Baik, Pak kalau El. oh, Bung Taufik, ya silakan. Ini yang punya acara Ya, bidang pendidikan. Silakan, owner. eh, bukan izin panel Pak Hamid, salam sehat selalu Pak ya. Pada saat ini cuma sharing aja. Tadi kan tadi disampaikan bahwa hak yang telah tercapai itu pada masanya Bu Marsina itu 8 jam kerja ya, 8 jam kerja, 8 bersosial, dan juga 8 untuk rekreasi seperti itu ya, 8 jam ya. Itu salah satu pencapaian. Nah, itu kan di masa pada saat Orde Baru. Nah, sekarang pada saat zaman sekarang juga itu 8 jam kerja itu kadang-kadang pun tidak tercapai. Apalagi di perusahaan-perusahaan ya, Pak ya. Salah satunya itu jam kerja itu melebihi jam kerja itu dibilang Yola menjadi budaya kita seperti itu. Oh, dengan 8 jam kerja itu menjadi hal yang loyalitas bagi pekerjanya. Apabila tidak tetap kerja di pulang jam 8 kerja jam 8 ya 8 jam kerja 8 jam itu ya udah kerja segitu aja. Tapi kok kita itu "Ya udah deh ngapain lo di atas jam 8 gitu kan. Yang penting kan loyalitasnya aja gitu. Nah, itu menjadi hal yang lumrah. Apalagi dikaitkan dengan pekerjaan seperti itu. Dan nanti impact-nya itu terhadap kepada performa si karyawan tersebut. Nah, dari pandangan Bung Kamil sendiri itu seperti apa? Karena ini udah menjadi budaya gitu. Mungkin bukan di salah satu perusahaan, hampir semua perusahaan seperti itu. Jadi hal yang wajar menjadi loyalitas itu. Seperti itu. Oke, Bung Taufik, terima kasih. Eh, saya mengatakan bahwa 8 jam kerja, triple H gitu ya, 888 yang kemudian ditetapkan sebagai kemenangan terbesar dalam aksi di tahun 1886 yang kemudian itu menjadi peringatan May Day. Eh, itu menjadi momentum penting peradaban kemanusiaan karena sebelum itu orang bekerja itu bisa 12 jam, bisa 16 jam gitu, bahkan kemudian bisa 18 jam gitu tanpa istirahat atau tidak dibayar begitu. Dan kalau teman-teman mengingat begitu, misalnya teman-teman yang ada di Sumsel begitu, saya pernah mengadvokasi teman-teman Serikat Pekerja PT LCL Tambang. Mereka menuntut kelebihan jam kerja selama 3 tahun. Teman-teman FSP 2KI juga ikut membantu pada waktu itu. Total tuntutan kelebihan jam kerja yang tidak dibayar itu 15 M. Kemudian di PLTU Sumsel 1 beberapa tahun yang lalu Pak Nelson juga bantu kita memenangkan tuntutan dari 1,6 M itu menjadi 489 juta begitu. Artinya ada penetapan dari pengawas yang mengatakan bahwa jam lembur kawan-kawan tidak dibayar begitu. Tadi Bung Tri Gilang juga mengatakan dia sedang lembur begitu. Saya ingin mengatakan bahwa
Kalau secara jujur kita ditanya gitu, apakah teman-teman mau lembur atau tidak, tentu teman-teman nggak mau begitu. Karena cukup 8 jam kerja, kemudian berangkat jam 7, pulang jam 4, dan kemudian 1 jam perjalanan, jam 5 sudah sampai di rumah, eh, ada ibadah maghrib, kemudian makan malam bersama dengan keluarga, bercengkrama, macam-macam, dan kemudian nanti di akhir pekan atau di akhir bulan bisa rekreasi begitu, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman di komplek perumahan, teman-teman dari kampung dan yang lain-lain. Tapi sekarang waktu yang dimiliki oleh teman-teman itu menjadi sangat mahal gitu. Kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa istirahat, tidak bisa rekreasi karena harus kerja, lembur. Kenapa harus lembur? Karena upahnya kurang begitu. Bahkan di banyak tempat lembur itu kemudian tidak dibayar begitu sebagai loyalitas. Saya pernah mengadvokasi juga teman-teman Serikat Pekerja Carrefour udah waktu yang sangat lama gitu. Mereka itu mengeluh begitu karena untuk teman-teman yang bekerja shift 1 pulangnya harus telat setengah jam, setengah 4 baru pulang. Kemudian untuk teman-teman yang masuk shift 2 harus datang setengah jam lebih awal, setengah 3 sudah datang. Dari total karyawan itu kemudian mereka ada waktu 1 jam yang disebut sebagai loyalitas. Nah, si supervisor mengatakan ini sebagai loyalitas agar ada komunikasi dari shift 1 dan shift 2 begitu. Saya bertanya apakah itu dihitung lembur? Tidak gitu. Nah, ketika saya bantu hitung lembur pada waktu itu ya, itu ketemu duit sekitar berapa puluh juta begitu, dan kemudian saya bagi dengan total nominal UMK di Jakarta pada waktu itu dan ketemu berapa angka begitu. Ternyata kemudian ada begitu banyak SPG baru yang hanya dikontrak sebulan, 2 bulan begitu. Saya bilang SPG itu dibayar dari upah lembur kawan-kawan begitu. Coba bisa dibayangkan bahwa kemudian waktu teman-teman dirampas, dihabiskan di jam gitu. Kalau yang security mungkin harus bekerja 18 jam, 16 jam, 12 jam gitu, dan kemudian mereka sakit, mereka kemudian harus dirawat, mereka kemudian mengalami sakit yang parah di kemudian hari, dan justru ketika mereka sudah pensiun atau keluar dari perusahaan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas pengobatan yang ada di PKB masing-masing begitu. Jadi poinnya saya ingin mengatakan bahwa sekarang terjadi penurunan yang sangat luar biasa dari jam kerja itu karena kemudian dipaksa teman-teman untuk bekerja lebih banyak, lebih keras, lebih panjang, tapi upahnya mengalami penurunan begitu. Mungkin begitu Bung Taufik pengertian dari capaian 8 jam kerja yang sekarang sudah mulai banyak tidak dinikmati oleh kawan-kawan. Iya, baik. Oke, terima kasih Bung Hamid. Ya, sedikit share aja. Kadang memang kita memang dibentuk itu 8 jam kerja. Seperti itu. Namun kadang-kadang itu dibungkus oleh pemilik perusahaan ataupun manajemen itu sebagai hal yang dibilang, oh kamu kan itu udah loyalitas dalam bekerja gitu kan. Seperti itu. Itulah kadang-kadang bagi pekerja sendiri itu dilema juga. Gitu kan. Kadang dia sudah 8 jam kerja, tapi mengingatkan kepada sistem performance untuk loyalitas dia, sehingga dia pun ya sudah deh tidak dibayarkan di atas 8 jam kerja, itu kan karena dianggap sebagai hal loyalitas seperti itu. Nah, apakah dalam setiap perusahaan itu kan ada level-level itu kan biasanya Pak. Maka ada level-level tertentu yang diharuskan kelebihan jam kerja itu tidak mendapatkan overtime ataupun upah. Seperti itu, Pak. Ada beberapa pengalaman yang satu karena sifat pekerjaannya. Misalnya driver begitu. Ini pengalaman advokasi di Sumsel juga. Waktu itu saya mengadvokasi driver di PLTU Gunung Raja begitu. Kadang mereka harus berangkat dari rumah jam 4,
mereka jemput tamu di bandara atau kemudian mengantar tamu ke bandara gitu sehingga mereka bisa bekerja 12 jam. Dan kemudian itu nggak dihitung lembur begitu dan menimbulkan konflik. Sehingga kemudian ketika kita advokasi, itu kemudian ada upah lembur yang harus dibayar. Atau kemudian pengalaman teman-teman ikatan awak kabin Garuda, begitu mereka bisa terbang 24 jam, bisa kemudian berapa hari nggak pulang, begitu. Dan itu mereka juga terikat dengan peraturan di luar Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Mereka terkait dengan regulasi yang ada di Kementerian Perhubungan, begitu. Beberapa advokasi yang dilakukan, kemudian mereka bisa mencari formula. Tentu kalau misalnya pramugari bekerjanya harus 8 jam sebab mereka terbang begitu kan. Kalau terbangnya misalnya dari Jakarta ke Palembang cuma kurang dari 2 jam. Atau ke Papua misalnya 6 jam. Tapi kalau penerbangannya dia ke Eropa itu bisa makan waktu 13 jam. Kalau penerbangannya ke Amerika Latin bisa 24 jam. Gitu tentu perhitungannya akan berbeda. Nah, antisipasinya adalah teman-teman bisa melakukan negosiasi, menghitung, dan kemudian mengaitkan dengan regulasi yang terkait, begitu berkaitan dengan perhitungan kompensasi dari jam kerja yang sangat panjang itu. Meskipun di beberapa tempat gitu, dulu tempat saya bekerja di perusahaan pengalengan jamur di Jawa Tengah, itu para supervisor itu tidak mendapatkan lembur karena mereka upahnya udah dinaikkan begitu. Nah, tentu itu tergantung dengan perjanjian kerja, kontrak kerja atau PKB yang berlaku di tempat kawan-kawan. Selama tidak di bawah Undang-Undang Tenaga Kerjaan, kita masih bisa menerima begitu. Nah, yang berkaitan dengan istilah loyalitas, istilah kemudian dedikasi, istilah kemudian yang berkaitan dengan rasa memiliki perusahaan begitu, saya cenderung melihat itu sebagai upaya untuk mengaburkan pencurian yang terjadi begitu. Itu ciri khas sama seperti yang dilakukan di zaman Soeharto dengan mengatakan, oh hubungan antara buruh dan majikan itu adalah kemitraan begitu, karena kemudian untuk mengaburkan kontradiksi di antara pekerja dengan majikan begitu. Kata-kata itu dipakai seolah-olah berbudaya begitu untuk menjebak kawan-kawan agar kemudian terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya melanggar undang-undang itu. Loyalitas lah, integritas, atau apa begitu. Kalau di politik perburuhan Orde Baru itu kan hubungan industrial Pancasila begitu. Jadi kalau kamu protes itu berarti kamu tidak Pancasilais, macam-macam. Mirip-mirip sebenarnya begitu. Atau yang tadi saya singgung, bahwa kalau kita protes melalui serikat pekerja, itu kemudian tokoh-tokoh agama mengatakan, oh kalian tidak bersyukur, kalian tidak mensyukuri kesempatan kerja, sementara di luar itu ada banyak orang-orang yang tidak bekerja begitu. Ya terima saja begitu. Toh ini merupakan kebaikan dari pengusaha macam-macam gitu. Tapi dia tidak melihat apa yang terjadi dari hubungan kerja yang sangat tidak seimbang itu. Begitu Bung Taufik. Ya, Terima kasih Bung Hamid untuk penjelasannya, Bung. Terima kasih banyak. iya. Baik. Aku boleh juga ya berpendapat untuk soal ini ya. Jadi apa? Jadi pengen gitu. Menarik banget. Eh, Berdasarkan diskusi sama teman-teman gitu ya, seringkali bisa dikelompokkan apa yang disampaikan Bung Taufik tadi. Ada dua peristiwa lah ya umumnya. Seseorang disuruh bekerja melebihi jam kerjanya, tapi nggak dibayar lembur. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi adalah seseorang dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi, gitu, tapi belum disahkan pada jabatan lebih tinggi, dia disebut seperti masa percobaan, acting, gitu ya. Tapi berkepanjangan, nggak jelas kapan dia akan disahkan pada jabatan yang lebih tinggi. Nah, dia sudah mengerjakan pekerjaan pada jabatan yang lebih tinggi itu, tapi gajinya tetap gaji yang lama. Gitu. Nah, ini dibungkus dengan kata loyalitas, gitu. Dan diiming-iming ini akan menaikkan performanya
gitu ya, nanti akan dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi. Ada kata loyalitas seringkali. Baik, kawan-kawan coba kita lihat apa sih arti loyalitas gitu. Loyalitas itu bisa diartikan kesetiaan atau komitmen terhadap seseorang, terhadap kelompok, terhadap organisasi. Begitulah, itulah loyalitas. Jadi ini adalah loyalitas kepada seseorang, kelompok, atau organisasi gitu. Nah, jadi kalau bicara loyalitas, siapa yang harus loyal, gitulah ya. Tentunya si pekerjanya harus loyal terhadap pekerjaannya dan terhadap organisasinya, perusahaannya. Harus loyal kita. Gitu. Nah, sebaliknya, timbal baliknya, si pengusaha juga harus loyal. Loyal terhadap siapa? Terhadap para pekerjanya. Gitu, komitmen dan kesetiaan tadi. Jadi itulah keseimbangannya, ya kan? Nah, jadi ketika ada seseorang disuruh bekerja melebihi jam kerja, nggak kasih lembur, atau seakan-akan dinaikkan jabatannya tapi gajinya nggak dinaikkan, ini sebenarnya bukan loyalitas, tapi eksploitasi. Gitu. Dengan memanfaatkan kekuatannya, si pengusaha itu melakukan eksploitasi terhadap si pekerjanya. Eksploitasi kita artikan sebagai memberikan pekerjaan yang lebih besar, lebih banyak, gitu, dengan membayar lebih sedikit. Artinya dengan kata lain, memberikan pekerjaan untuk keuntungan pengusaha, tapi dengan membayar lebih sedikit. Itu eksploitasi. Eksploitasi ini semakin jelas ketika ini kemudian dilakukan dengan cara tekanan. Tekanannya itu salah satunya seperti yang tadi. Kalau nggak ikut dalam loyalitas tanda kutip versinya si pengusaha itu, maka dia akan disebut sebagai tidak loyal, performanya jadi jelek, gitu ya. Nah, kawan-kawan, jadi hal seperti tadi itu bukan soal loyalitas, itu adalah eksploitasi, gitu. Karena itu perlu diatasi. Nah, terkait tadi, apakah ada pekerja yang boleh dibayar lebih dari jam kerja itu ya, yang dibayar lembur, dan apakah ada pekerja yang boleh dibayar tidak lembur walaupun lebih gitu ya. Ini mungkin saja berdasarkan sifat pekerjaannya, tadi sudah disampaikan gitu. Nah, ada pekerjaan yang pekerjaannya bisa diukur dengan satuan hasil, satuan waktu gitu ya. Ada juga yang tidak bisa, itu seperti dia membuat perencanaan, membuat strategi gitu. Nah, klasifikasi pengkategoriannya ini harus jelas didefinisikan di dalam perjanjian kerjanya, bahwa dia masuk ke klasifikasi yang mana, dia dapat lembur atau enggak. Kalau enggak didefinisikan dengan jelas di dalam perjanjian kerja, mesti didefinisikan, diklasifikasikan dengan jelas pada perjanjian kerja bersamanya, gitu. Atau pada peraturan perusahaan kalau dia belum ada ya, mesti dengan jelas. Jadi kalau itu tidak didefinisikan dengan jelas, itu tidak boleh, dia harus dibayar lembur, gitu. Jadi mesti diikat dengan perjanjian ya. Perjanjian itu kesepakatan. Itu sih menurut aku untuk soal ini. Kawan-kawan silakan, mungkin ada yang lain lagi yang mau menyampaikan sesuatu ya. Baik, ada banyak sebenarnya ya. Kawan-kawan, Bung Hamid ini kalau dia ini ya buruh, dia juga mahasiswa yang sudah selesai dengan skripsi yang sangat baik gitu ya, dan suka melakukan sesuatu analisis gitu. Bahkan dia juga pernah melakukan riset tentang haid yang kelihatannya banyak orang sepertinya menganggap sederhana, dan itu dikaitkan juga dengan hak dasar pekerja, hak asasi manusia, dan seterusnya gitu. Jadi cukup dalam analisisnya. Aku mau bertanya jadinya, Bung Hamid. Sebenarnya Bung Hamid sudah menyampaikan sesuatu yang sangat berani menurut aku ya dalam konteks kita ini. Berani itu maksudnya gini, ada soal HAM tadi disampaikan, ada soal LGBT, ada soal agama. Ini kadang-kadang menjadi sensitif dalam masyarakat kita, dalam budaya kita gitu. Nah, aku mau tanya yang soal LGBT dulu nih. Bahkan walaupun sudah kadang-kadang diskusi dengan teman-teman soal LGBT, berusaha memahami, tapi nggak paham-paham gitu. Artinya, aku adalah orang yang dibesarkan dalam konteks, dalam lingkungan agama, yang diajari bahwa hanya ada dua orientasi seksual, laki-laki, perempuan, seperti gitu. Tidak ada yang lain kok. Kalau ada yang lain itu berarti adalah sesuatu yang di dalam kitab suci juga dikatakan sebagai sesuatu yang berdosa gitu lah ya. Nah,
Jadi bagaimana kita memandang kawan-kawan kita yang eh, LGBT, memandang kawan-kawan kita yang LGBT ini gitu. Ini juga menjadi isu yang berusaha didalami di industrial dan betul-betul tidak mudah ya, betul-betul tidak mudah gitu. Aku sendiri berpandangannya gini, bahwa orientasi seksual ya memang hanya laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Itulah, begitu diajari. Tapi sebagai sesama manusia punya hak yang sama. Hak untuk hidup itu sama, nggak boleh ganggu-gugat. Hak untuk bekerja itu sama. Hak untuk tidak boleh disiksa itu sama. Hak untuk tidak boleh dipersekusi itu sama. Hak untuk menjadi anggota serikat itu pun sama gitu. Tapi memang nggak mudah untuk mengkomunikasikannya. Mungkin Bung Hamid bisa kasih pandangan ya untuk bagaimana memahami ini. Silakan, Bung. Eh, Isu yang sensitif. Iya, iya, iya. Ada banyak kejadian yang saya pengen ceritakan begini teman-teman. BWI itu bikin satu seminar tentang namanya SOGI gitu, Sexual Orientation and Gender apa begitu. Sialnya seminar itu diadakan di Malaysia, satu negara yang sangat sensitif. Malaysia lebih sensitif memandang LGBT dibanding Indonesia. Di Indonesia kita masih bisa melihat aksi International Women's Day gitu dengan banyak bendera pelangi dan kemudian yang lain-lain begitu. Di Malaysia itu orang memakai jam tangan warna pelangi aja bisa dipenjara begitu. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa di sana situasinya lebih sensitif gitu. Di kongres terakhir PSI itu terjadi gejolak. Ada delegasi dari Afrika yang kemudian meninggalkan lokasi kongres karena mereka tidak setuju dengan resolusi yang berkaitan dengan LGBT. Dan dalam satu pertemuan Business and Human Rights BWI di Tanzania gitu di Afrika Utara, saya bertemu dengan delegasi dari serikat-serikat di Uganda begitu. Jadi presidennya baru saja mengesahkan undang-undang anti LGBT begitu dan mereka mengatakan, oh kami tidak mau membahas itu karena itu berbahaya buat kami begitu. Tapi sesuatu yang berbahaya itu tidak bisa kita hindari ketika itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita begitu. Pendekatannya, kalau pendekatannya agama begitu selesai dan kemudian mereka harus pergi, harus apa begitu, padahal itu kenyataan yang ada di ini gitu. Kita tidak akan berurusan dengan orientasi seksual mereka begitu. Itu jadi sama kayak orang alergi udang begitu, terus kemudian kita bilang kepada dia, ih kamu ngaco banget sih, udang itu kan enak banget, kenapa kamu nggak suka udang begitu. Nah orang yang tidak mau makan udang itu dia punya alasan, dia punya alergi, atau orang yang tidak mau makan daging sapi begitu ya, bisa jadi dia alergi atau sapi itu menjadi hewan yang binatang yang dimuliakan di satu agama misalnya begitu, sehingga kemudian dia tidak mau makan itu gitu. Atau misalnya dalam perbedaan agama begitu, ada agama Islam, Kristen, Protestan, macam-macam, itu kan sesuatu pilihan yang tidak boleh digugat begitu. Kita sedang tidak mendidik orang untuk kemudian menjadi terlibat atau menyetujui orientasi seksual seseorang gitu. Artinya sebenarnya kalau misalnya di ruangan ini begitu, di ruangan ini ada dua orang yang punya orientasi seksual berbeda begitu, kita tidak boleh mendiskriminasi dia misalnya gitu. Katakanlah salah satu peserta yang inisialnya X dan Y begitu, kita menduga dia adalah seorang lesbi dan gay misalnya begitu. Kalau dia sudah mengisi formulir keanggotaan, sudah membayar iuran, kemudian aktif dalam kegiatan serikat, kita tidak bisa mengusir dia dari ruangan diskusi ini hanya karena dia punya orientasi seksual yang berbeda dengan kita. Itu si X suruh pergi dong, saya nggak mau dia ada di sini karena dia LGBT begitu. Itu tuh nggak boleh begitu.
hanya karena kemudian orientasi seksual yang berbeda dia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Nah, isu LGBT di pekerjaan itu sebenarnya lebih banyak memberikan advokasi kepada anggota yang mempunyai orientasi seksual berbeda untuk tidak didiskriminasi di tempat bekerja gitu. Kalau teman-teman eh, sindikasi itu kampanyenya menarik begitu, mengatakan bahwa orientasi seksual itu sama sekali tidak berkaitan dengan kompetensi begitu. Jadi kalau saya misalnya Pak Nelson itu seorang teknisi elektrik gitu yang sangat jago menguasai ini, saya seorang orientasi teknisi begitu, kebetulan saya gay begitu, itu tidak boleh kemudian saya dipecat karena saya gay, sementara kemampuan saya misalnya di atasnya Pak Nelson gitu. Nah, sebenarnya di dunia serikat pekerja, isu-isu itu sangat berkaitan dengan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kita tidak bisa menghakimi mereka sebagai apa begitu berdasarkan keyakinan kita gitu. Eh, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang kemudian ini mungkin sangat sensitif buat banyak orang begitu. Dan teman-teman yang aktif di isu HAM juga kaget ketika saya berbicara ini. Misalnya kalau di Islam itu kan ada isu tentang Syiah begitu, yang banyak di Iran begitu. Tapi di Indonesia juga banyak gitu, Syiah atau Ahmadiyah begitu. Saya sebagai seorang Muslim punya keyakinan bahwa Syiah itu menyimpang begitu. Dari literasi ilmiah yang saya pelajari dari kitab suci macam-macam, saya berkeyakinan bahwa Syiah itu menyimpang dari ajaran Islam begitu. Saya berani berdebat dengan mereka untuk beradu literasi begitu. Titik sampai di situ. Jadi itu perbedaan ketika saya berbicara tentang Syiah begitu. Tapi ketika kemudian ada seorang Syiah yang bekerja di Pindo Delhi misalnya, kemudian dia dipecat karena dia berkeyakinan itu, atau dia mendapatkan diskriminasi, atau kemudian dia aksi, dan kemudian aksi serikat pekerja, dan kemudian dia dipukuli sama polisi atau oleh orang lain, maka saya harus melakukan pembelaan begitu. Coba kawan-kawan bayangkan, bandingkan dua sikap yang saya alami. Saya tidak setuju dengan pemahaman dan ideologinya dia, tapi saya harus melakukan pembelaan kepada dia ketika dia mendapatkan diskriminasi. Dan ini memang sesuatu yang sangat susah, sangat apa begitu. Teman-teman di Malaysia juga sangat emosional waktu itu mengatakan, oh kami akan menyatakan disafiliasi dengan BWI gitu karena BWI ternyata mendukung isu tentang LGBT begitu. Beberapa kawan kemudian kita ajak diskusi gitu. Kamu tidak harus berubah orientasi, kamu tidak harus menyetujui perbedaan ini, tapi ini sebagai persiapan kalau ternyata di tempat kerjamu ada anggotamu yang mengalami ini dan diadvokasi apa dan direpresi, bagaimana cara kamu mengadvokasi? Nah, justru dalam seminar ini kita belajar tentang itu begitu. Tapi memang harus hati-hati. Serbuk juga tidak menjadikan Serbuk dan BWI di Indonesia itu tidak menjadikan ini sebagai materi utama begitu karena sensitif. Kalau toh ada pendidikan juga masih sebatas di level leader gitu, belum sampai ke pabrik karena menurut kami masih banyak hal-hal yang harus didahulukan berkaitan dengan isu-isu yang lebih krusial tentang upah, tentang PKWT, tentang union busting gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak belajar itu gitu. Sama seperti teman-teman kenapa belajar tentang eh, satu isu yang tentang judi online begitu. Apakah dengan belajar judi online kamu akan ikut judi online? Enggak. Justru dengan belajar judi online saya akan jadi tahu bagaimana cara mengantisipasinya begitu. Ini lebih mirip seperti pendidikan seks untuk keluarga begitu. Oh kita tidak mau belajar seks karena itu tabu begitu. Ya kalau nggak belajar nanti bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan anggota kita, bagaimana dengan anak-anak kita begitu. Jadi lebih kepada sesuatu untuk mengantisipasi dan membekali diri. Begitu Pak Nel. Iya, baik. Terima kasih, Bung Hamid. Nah, sekarang kembali ke teman-teman lagi. Silakan kawan-kawan untuk menyampaikan sesuatu ya, bebas apa aja ya. Tadi kita sudah lihat kalau HAM itu ternyata ruang lingkupnya begitu luas. Jadi apapun yang kawan-kawan sampaikan, ini kelihatannya pasti masuk ke isu HAM. Udah pasti itu. Jadi silakan.
Ada? Oke. Mungkin Kalau sambil apa? kerja Kalau semua belum ada, Mas. aku teruskan lagi untuk mancingnya gitu ya. Sebenarnya kawan-kawan ini ada banyak, tapi kadang-kadang begitu banyaknya sampai keluarnya susah gitu kan gitu ya. Kalau di botol juga kalau apa isi botol kita mau keluarkan sekaligus itu susah gitu ya. Kawan-kawan ini baru aja mendapatkan represi soal union busting di kawan-kawan Serikat Buruh Hutan Tanaman Industri, ya kan? Ada yang kontrak kerjanya tiba-tiba diputus dan sebagainya gitu. Ada banyak banget deh ini, banyak banget sebenarnya. Nah, ini tadi Bung Hamid cerita tentang perjuangannya Munir gitu ya. Ada banyak sekali dari perjuangannya ini kelihatan eh, Munir berjuang memang ya dengan integritasnya, dengan prinsip-prinsipnya gitu, bukan dengan kekuatannya. Kekuatannya dia jauh lebih tidak kuat dibanding apa yang dihadapi, ya kan? Kekuatannya, kemudian juga ujungnya ya kerelaan berkorban gitu. Saya duluan tidak apa-apa itu adalah refleksi dari kerelaan berkorban menurut aku ya. Nah, kemudian bahwa ini juga dipicu untuk mengkoreksi SPSP pada waktu itu sebagai serikat pekerja tunggal yang harusnya berfungsi untuk membela membela buruh gitu ya anggotanya, tapi ternyata membela kepentingan penguasa gitu. Nah, seberapa besar sih arti penting integritas, prinsip-prinsip ini dalam serikat pekerja ya, supaya serikat itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi strong, bisa tetap setia kepada tujuannya gitu. Karena kita tahu serikat pekerja juga tidak steril dari tekanan-tekanan dan godaan-godaan gitu. Tidak steril. Ketakutan akan menanggung risiko PHK dan sebagainya, atau bahkan tawaran-tawaran yang menarik ya, bisa suap seperti gitu. Aku sendiri berpikiran tanpa integritas tidak akan ada solidaritas dan tidak mungkin menjadi kuat, gitulah, sia-sia semuanya gitu. Tapi seberapa besar ini pentingnya bagi serikat untuk dibicarakan, untuk didiskusikan, untuk diinternalisasi atau apapun namanya. Itu dulu, Bung. Integritas itu secara harfiah itu kan artinya kesamaan antara apa yang ada di pikiran kita, ada yang ada di perasaan kita, apa yang ada di ucapan kita, dan apa yang kita lakukan sebagai tindakan. Jadi tidak mendua tapi satu, apalagi bertiga begitu. Jadi sebenarnya integritas itu menjadi prinsip penting, integritas satu begitu. Itu artinya kita tidak boleh bersikap yang mendua begitu. Jadi kalau sebagai seorang serikat pekerja begitu, kemudian kita melakukan advokasi begitu, maka karena kita adalah pengurus yang dipilih dan diberi mandat sesuai dengan statuta atau konstitusi yang kita punya, dan kemudian berdasarkan nilai-nilai penting di serikat pekerja, solidaritas, kesamaan, kesetaraan, setia kawan, dan yang lain-lain, maka itu harus menjadi nilai yang penting bagi para pendamping pekerja yang mengalami masalah begitu. Jadi dia tidak boleh kemudian berbelok arah melakukan pengkhianatan dengan melakukan hal-hal kecil bahkan yang bisa mengganggu begitu. Kalau misalnya kemudian ada banyak tempat begitu, dalam pengalaman saya sering mendapatkan tawaran itu. Misalnya dalam satu advokasi begitu, bahkan advokasinya berhasil sebenarnya, teman-teman pekerja tidak dirugikan begitu. Nah, pengusaha itu memberi amplop ke saya begitu. Bahkan itu terjadi ketika saya mengadvokasi teman-teman PT Pindo Delhi dalam pemogokan begitu. Tiba-tiba bos dari Pindo Delhi nelpon minta ketemu gitu. Nah, integritas pertama yang saya tunjukkan adalah saya minta izin kepada kawan-kawan pengurus. Jadi saya tidak boleh bertemu dengan manajemen tanpa mendapatkan izin dari kawan-kawan di serikat pekerja yang saya dampingi. Saya beri pengertian begitu. Kemudian mereka bilang oke, tapi mereka minta saya sendiri gitu, dan mereka percaya. Dari situ saya sudah menunjukkan bahwa saya berintegritas. Saya bisa bertemu dengan mereka tanpa pengetahuan teman-teman Windows Daily, tapi saya tidak lakukan. Yang kedua, ketika bertemu mereka meminta barter.
ada kasus A, kasus B, begitu tuntutan teman-teman akan dipenuhi, tapi kasus yang ini dilanjutkan dan sebagainya berkaitan dengan PHK teman-teman pengurus, kriminalisasi, begitu saya bilang saya nggak mau, karena itu dua hal yang berbeda. Dan kemudian ketika saya pulang, mereka memberi amplop yang saya yakin itu isinya uang begitu. Amplopnya saya kembalikan, amplopnya mereka masukkan ke dalam tas laptop saya gitu, dan saya nggak bisa menolak begitu. Kemudian sampai di rumah, saya buka itu jumlahnya 1.500.000 gitu. Kemudian saya kirim surat ke manajemen Pindo Daily, besok paginya uang itu saya kembalikan. Tapi saya sudah memberitahu ke Pak Hamdani. Waktu itu saya masih menjadi project koordinator untuk FSP 2KI. Kemudian saya bilang ke Pak Hamdani, saya mendapat uang dari Pindo Daily sekian, begitu, dan uangnya saya kembalikan. Itu adalah integritas ketiga. Saya harus melaporkan itu kepada organisasi, dan kemudian harus memberitahu. Integritas yang keempat, dan ini yang saya yakin membuat orang-orang di perusahaan marah, pemberian itu saya umumkan di mobil komando gitu, dan semua orang tahu begitu, sehingga kemudian mereka marah besar gitu. Nah, itu cara kita menjaga integritas. Integritas itu adalah kita berani terbuka kepada teman-teman anggota bahwa kita melakukan advokasi ini semata-mata membela mereka karena kita sudah mendapatkan mandat diangkat dan dipilih menjadi pengurus. Yang kedua, teman-teman ini adalah anggota yang membayar iuran begitu. Jadi itu menjadi sangat penting sekali. Seringkali Munir itu kan menjadi contoh yang paling serius berkaitan dengan integritas. Bagaimana ketika Gus Dur menjadi presiden, Munir itu ditawarin menjadi jaksa agung gitu. Tapi kemudian Munir mengatakan tidak, saya tidak mau karena nanti orang berpikir bahwa kalau saya menerima tawaran menjadi jaksa agung, orang berpikir saya akan berjuang untuk mencari jabatan begitu. Atau kemudian ketika dia mendapatkan satu penghargaan dari pemerintah Swedia gitu, uang itu dia tidak ambil begitu. Karena dia berjuang atas nama korban, maka kemudian para korban itu dikumpulkan, diajak ngomong, dia bilang saya dapat duit 100 juta sebagai penghargaan, uangnya saya berikan kepada teman-teman karena saya berjuang atas nama korban gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa oh itu hadiah buat saya karena berjuang begitu. Bahwa dia memerlukan ini itu sebagai kebutuhan hidupnya, ya itu hal yang berbeda begitu. Seringkali kita tidak kuat menahan godaan gitu. Nah, kenapa Munir dibunuh? Saya berpikir juga karena integritas dia begitu. Karena dia tidak bisa disogok, dia bisa bisa dirayu, dia tidak bisa diancam, dia tidak bisa diteror gitu. Maka kemudian pihak lawan mengatakan harus dibunuh nih orang gitu. Nah, seringkali tantangannya menjadi tidak sederhana tentang integritas itu, Pak Nel. Iya, baik. Eh, Terima kasih. Tidak sederhana, pasti. Karena itu, tetapi karena dia sangat penting, maka layak diperjuangkan gitu ya. Kita lakukan. Kawan-kawan, silakan masih ada waktu kita. Memang ini topik yang agak jarang kita bahas, jarang banget malah ya. Biasanya kita akan masuk ke kasus, masuk ke hak-hak kita di tempat kerja. Ini agak meluas di soal hak asasi manusia, tapi apapun yang kita bahas tentang perburuhan, ternyata itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Nah, kawan-kawan silakan. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu. Izin Bang Nel, Ya, Bung Deddy, izinnya mau berapa lama pakai surat apa gimana? setengah kopi lah, setengah cangkir Bang Nel. Oke. Ya, Silakan, Bung Deddy. ya ini terkait kasus Munir di mana kita tahu bahwasannya nggak ada ujung ceritanya, nggak ada klimaksnya sampai kapan selesainya. Nah, dalam hal ini kan pemerintahan yang baru, tanda kutip di bawah Presiden Prabowo, kita tahu juga ya tanda kutip kembali bahwasannya beliau juga kan terindikasi melanggar HAM. Nah, untuk kasus Munir, bisakah di pimpinan dari Prabowo ini bisa dikuat kembali, bisa diungkit kembali? Saya bertanya kepada Bung Hamid. Mau jawaban yang jujur. Kita meyakini nggak akan bisa. Karena kalau teman-teman
tadi saya sempat ikut aksi Hari HAM di Jakarta. Beberapa poster yang menjadi poster-poster penting itu adalah tentang adili penjahat HAM, tidak mungkin masalah HAM diserahkan kepada penjahat HAM dan yang lain-lain. Satu, yang kedua, di luar permasalahan, saya nggak tahu kalau di ruangan ini ada yang mendukung dia sebagai presiden begitu ya, tapi dalam pandangan teman-teman yang aktif di isu HAM, terutama dalam kasus Munir, mereka berpikir dan sudah mengatakan bahwa sudah ada putusan dari Dewan Militer yang menyatakan dia terlibat dalam penculikan aktivis 98, bahwa kemudian ada banyak korban aktivis 98 yang kemudian bergabung dengan dia, itu tidak menjadikan itu selesai begitu. Bentuk ketidakyakinan atau kemudian pesimisme itu sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan yang aktif di isu HAM, terutama mereka yang tiap hari Kamis mengadakan aksi Kamisan di depan Istana Presiden di dekat Monas sana. Jadi kalau teman-teman mau tahu, tahun ini itu aksi Kamisan sudah memasuki tahun yang ke-18. Nanti akan ada peringatan khusus ketika aksinya sudah mencapai 18 tahun. Jadi aksi Kamisan itu diinisiasi oleh ibu-ibu korban penculikan 98 sejak 18 tahun yang lalu. Kemudian mereka aksi di depan istana. Seingat saya cuma ada 2 kali aksi Kamisan kosong selama 18 tahun itu. Tapi meskipun yang aksi cuma 1 orang, akan ada orang yang aksi di depan istana, dan setiap kali mereka aksi Kamisan itu mereka menyerahkan surat kepada presiden. Siapapun presidennya, itu kan sejak SBY, mereka mengatakan bahwa tolong cari anak saya, di mana anak saya, kalau dia sudah mati, tolong tunjukkan kuburannya begitu. Tapi ketika kemudian pemilu menyatakan bahwa pemenangnya adalah jenderal penculik pelanggar HAM itu, kemudian teman-teman yang terlibat dalam aksi Kamisan mengatakan, kami sudah tidak akan mengirim surat lagi kepada presiden karena tidak mungkin kita melakukan permohonan kepada orang yang melakukan pelanggaran HAM itu gitu. Nah, orang bilang kan belum terbukti secara pengadilan. Justru itu yang dituntut oleh kawan-kawan. Kenapa tidak diadakan pengadilan sehingga kemudian hitam putihnya jelas? Kenapa orang-orang itu menolak pengadilan HAM misalnya? Kira-kira begitu. Tapi saya kenal baik dengan Mbak Suciwati, punya relasi yang sangat dekat begitu, dan sering berdiskusi begitu. Kalau berbicara tentang keluarga begitu, mereka mengatakan bagi saya sudah selesai begitu. Kematian Munir, suami dan abah dari anak-anak saya, sebenarnya sudah sangat panjang begitu, dan buat kami keluarga sebenarnya juga bukan ikhlas, tapi tentu perjuangannya sudah sangat panjang. Tapi kenapa kami tetap melakukan tuntutan ini, untuk menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada satu nyawa pun yang hilang ketika dia sedang melakukan pekerjaan kemanusiaan dengan melakukan pembelaan kepada korban begitu. Orang bilang Munir yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat hebat, yang punya jaringan sangat luas saja bisa dibunuh gitu. Apalagi teman kita Sugiarto di PTSI, apalagi misalnya Bu Mala di PT TEL gitu, atau Bung Dedi di Sumsel gitu. Bagaimana dengan mereka begitu? Kalau Munir yang sedemikian hebat aja bisa dibunuh begitu ketika dia melakukan pembelaan atas korban-korban HAM begitu. Bagaimana dengan teman-teman kita? Marsina sudah mengalami. Kemarin teman-teman bisa ingat ada beberapa buruh yang dikriminalkan karena melakukan upaya-upaya untuk membentuk serikat dan yang lain-lain. Kita pesimis, tapi kita akan mendorong terus perjuangan. Sama seperti ketika teman-teman di HTI di OKI kemarin itu, Pak Nelson bilang, wah pesimis nih, kekuatannya nggak begitu besar. Tapi kita berjuang, tiba-tiba ada lonjakan yang luar biasa, ada ribuan, ada banyak WA yang masuk ke bos, dan kemudian mereka berubah pikiran begitu. Ada pergerakan pergeseran gitu. Kalau toh tidak berhasil menangkap penculiknya, pembunuhnya begitu, tentu ini akan memberi spirit kepada orang lain bahwa
perjuangannya masih ada dan orang-orang itu akan berlipat ganda. Mungkin begitu Bung Deddy, agak agak klasik jawabannya tapi eh, memang situasinya seperti itu. Ya, terima kasih Bung Hamid. Ya, Walaupun itu sama. sebatas lilin, artinya masih ada. Lanjut panel. Iya, makasih. Bung Hamid, ini ada Bung Angga dan kawan-kawan dari Serikat Buruh Hutan Tanaman Industri yang kemarin bikin bom SMS itu ya. Ada di sini juga nih gitu. Jadi Bung Angga ini Bung Hamid juga ikut membantu menyebarkan ya apa namanya bentuk kampanye atau advokasi kita itu ke teman-temannya juga ke jaringan yang dia miliki gitu ada di sini. Iya, Pak Eh, Nel. Salam Pak Hamid, salam Pak Nel. Terima kasih. Silakan orang belum disuruh bicara kok. Nah sekarang baru disuruh bicara silakan. Iya, maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Nel. Eh, saya kurang paham juga sih ya, karena HAM ini karena pun saya masih muda juga. Mungkin saya dari tadi mendengar aja sih. Memang mulai belajar dari sekarang. Artinya kita harus tetap belajar sih, Pak Nel. Belajar, belajar dan tetap belajar. Itu sih dari saya, Pak Nel. Iya, betul Bung. Kita terus belajar sampai sampai apa ya? Sampai kita kembali ke yang menciptakan kita gitu. Karena perubahan terus ada ya. Aku sih bilang belajar itu bukan berarti karena kita nggak tahu, karena kita bodoh, bukan. Tapi karena perubahan memang terjadi terus kan, mau nggak mau kita belajar terus. Baik, kawan-kawan, ada lagi kah? Tentu ada ya. Ya, tentang belajar itu menurut saya menjadi penting, Pak. Saya penerima beasiswa Munir eh, ketika usia saya 46 atau 45 gitu. Belajarnya terlambat. Saya ketemu dengan Mbak Suci ketika hari pertama diterima di STHI Jentera. Jadi salah satu STHI Jentera mengambil Munir sebagai tokoh yang berintegritas gitu itu karena Munir sudah paripurna begitu. Eh, Terus kemudian Mbak Suci mengatakan begini, ya kalian harus belajar begitu. Bahkan ketika saya diminta untuk mengisi kalabahu di LBH Malang begitu, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa begitu. Teman-teman tahu ya mahasiswa itu seringkali punya pikiran yang aneh gitu. Ketika dia beraktivitas aksi gitu, rambutnya panjang, terus kemana-mana pakai sendal jepit, nyentrik lah gitu. Kemudian dia merasa hebat ketika kuliahnya tertunda atau apa. Saya bilang segera selesaikan kuliah karena ketika kalian selesai kuliah itu kemudian kalian akan mempunyai kesempatan yang lebih baik melakukan pembelaan begitu. Dan Mbak Soci bilang, yo kalian para aktivis ini harus belajar belajar gitu. Belajar itu kalau bahkan Pak Nelson yang sudah menjadi advokat pun setiap hari belajar karena ada banyak kasus yang kasusnya sama tapi di perusahaan yang berbeda, manajemen yang berbeda itu penyelesaiannya tidak bisa sama. Coba kawan-kawan FSP2KI lakukan riset atau penelitian secara cepat. Union busting di teman-teman HTI itu berbeda dengan advokasi union busting di RAPP. Berbeda dengan union busting yang dialami kawan-kawan di Putong. Berbeda dengan union busting yang dialami oleh kawan-kawan di SPS. Begitu. Karena berbeda dengan union busting yang dialami kawan-kawan di PT Tux begitu. Karena kemudian polanya berbeda, pelakunya berbeda, serikatnya berbeda. Nah, sebagai pengurus serikat buruh kita harus belajar itu karena tidak pernah ada advokasi yang sama persis. Bahkan dalam kasus yang sama, bahkan dalam kasus yang di perusahaan yang sama. Advokasi union busting di Pindo Delhi tahun 2001 berbeda dengan advokasi union busting di tahun 2024 kasusnya Ida misalnya begitu. Karena situasinya berbeda. Bahkan Cak Munir itu dibunuh di atas pesawat juga dalam perjalanan ke Belanda untuk pendidikan hukum S2 dia. Bayangkan Munir yang sudah sedemikian hebat saja, dia cerita dari Mbak Suci dia bilang, Cek, aku kayaknya nggak jadi berangkat deh ya, males begitu. Terus teman-temannya bilang harus berangkat Cak, kayak gini 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 gitu kira-kira. Nah, 2 bulan yang lalu saya marah dengan seorang mahasiswa mahasiswa dari Belitung gitu, dia mendapatkan beasiswa di Universitas Nasional
Singapura, begitu semester 7 tinggal setengah tahun lagi harusnya wisuda, dia bilang, Bung, saya akan keluar dari kuliah, gila nggak? Karena saya akan mengadvokasi teman-teman rempang yang ada di Batam. Saya marah begitu karena kemudian dia merasa heroik begitu. Jadi saya pikir teman-teman harus terus berhenti, terus untuk melakukan menjadi pembelajar seumur hidup. Karena perkembangan terjadi setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Mungkin begitu Pak Nel. Iya. Kawan-kawan silakan, kalau enggak nanti aku lagi nih. Wih, Devi dari tadi kelihatannya udah bulak-balik bikin catatan-catatan oret-oretan. Silakan Dev, sampaikan aja Dev. Oh, belum. Kawan yang lain silakan. Baik. Nah, dari aku ada seperti ini. Kami di Serikat Pekerja gitu ya, paling enggak yang sependek yang aku tahu gitu di tempat aku berserikat gitulah ya. Tapi di tempat lain juga ada kemiripan. Ketika kita sebagai serikat pekerja bergerak, memang fokusnya itu adalah hanya pada isu-isu eh, tentang hak-hak pekerja gitu, PHK, upah, keselamatan kerja juga. Nah, isu-isu yang lain seperti soal HAM ini eh, tidak begitu terpikirkan. Gitu. Bahkan soal serikat pekerja sendiri masih banyak yang nggak begitu terpikirkan. Misalnya soal soal keselamatan kerja aja itu pun masih belum dalam-dalam banget gitu. Apalagi kalau bicara soal hak politik, hak budaya dan sebagainya, soal HAM tadi. Nah, eh, itu dia. Kemudian juga partisipasi untuk bersama-sama dengan gerakan masyarakat sipil yang lain bersama-sama berjuang, apakah itu terkait isu demokrasi, isu HAM, isu anti kekerasan, begitu. Partisipasi untuk sama-sama berjuang gitu ya dalam satu barisan, itu pun tidak kuat karena dilihat, itu kan sudah ada yang ngurus, bukan kita yang ngurus gitu. Nah pertanyaannya adalah, eh, aku juga sedang cari jawaban gitu ya, karena nggak bisa jawab, maka nanya. Tadi kan Bung Hamid bilang jangan tanya aja, tapi kasih pendapat. Nah ini belum bisa kasih pendapat. Gini, mau tanyanya, seberapa penting gitu ya bagi serikat pekerja, serikat buruh untuk memahami isu HAM dan kebersamaannya dalam gerakan bersama-sama dengan civil society yang lain gitu, dengan gerakan masyarakat sipil gitu ya, untuk mencapai tujuan perburuhan itu sendiri sih. Itu, Bung. Yang harus kita pahami sekarang ini, teman-teman pekerja dan serikat pekerja sebagian besar masih terjebak kepada kesadaran yang sifatnya ekonomis begitu. Kesadaran-kesadaran yang langsung berkaitan dengan kehidupan ekonomi mereka. Kenapa aksi upah dan aksi kenaikan upah di pabrik-pabrik selalu lebih mudah mengumpulkan massa dibanding isu-isu yang lain, misalnya begitu. Karena kalau aksi upah, kalau berhasil upahnya naik begitu. Sepanjang pengalaman saya di Pindo Deli, misalnya begitu, atau di serikat-serikat yang lain, ketika berkaitan dengan isu ekonomi, kenaikan upah, perubahan status PKWT menjadi PKWTT, itu lebih mudah menggerakkan. Itu yang disebut dengan kesadaran ekonomi begitu. Nah, satu level di atasnya kesadaran ekonomi adalah kesadaran politik begitu. Kawan-kawan bisa bayangkan banyak yang mengkritik termasuk Opung begitu. Saya begitu banyak berbicara tentang politik, tapi kenapa saya tidak aktif di Partai Buruh misalnya? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang orang bisa melakukan pilihan-pilihan itu. Tapi meskipun saya tidak terlibat secara struktural, saya melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan untuk kemudian mendorong aktivitas-aktivitas politik itu begitu. Nah, ketika teman-teman sudah aktif di Partai Buruh, coba kawan-kawan bayangkan Presiden Partai Buruh menargetkan 7% perolehan suara karena segmentasinya sudah sangat jelas. Tapi pada kenyataannya Partai Buruh hanya mendapatkan 0,6%. Artinya apa? Artinya belum muncul kesadaran politik
untuk menjadikan partai politik sebagai kendaraan dalam perjuangan begitu. Itulah yang membuat kenapa kemudian gerakan serikat pekerja, gerakan buruh seolah-olah menjadi bagian yang terpisah dari gerakan massa begitu. Padahal sebenarnya teman-teman sudah melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan advokasi hak asasi manusia. Tadi saya sudah bilang tentang hak ekosop, ekonomi sosial dan budaya begitu. Ketika teman-teman berbicara tentang upah, itu sebenarnya berbicara tentang hak asasi manusia yang menjadi kebutuhan buruh begitu. Sedikit usul saja buat teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman lebih kreatif gitu mendorong upaya-upaya advokasi yang lebih maju begitu, sebenarnya teman-teman bisa menjadikan isu HAM ini menjadi salah satu alternatif ketika melakukan advokasi. Ketika teman-teman di anggota FSP 2 KI yang dari tambang di Gunung Megang di Sumatera Selatan yang tidak mendapatkan upah, di PHK, kemudian union busting begitu, ketika Pak Nelson dan Bung Didik bertemu dengan komisioner Komnas HAM, tidak lama kemudian muncul surat rekomendasi dari Komnas HAM, respon dari orang-orang di Sumatera Selatan berbeda. Karena secara politis Komnas HAM tentu berbeda dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Tentu berbeda dari penetapan pengawas tenaga kerjaan begitu. Ketika komisioner Komnas HAM membuat surat mengatakan bahwa Anda melakukan pelanggaran HAM gitu, itu bisa menjadi isu besar. Isu besar bagi produksi dia, isu besar bagi penjualan dia, produk dia kalau itu misalnya dijual sebagai produk ekspor begitu. Kita bisa mengatakan dulu Pak Nelson juga menggunakan kalimat yang menurut saya sangat bagus begitu. Karena ada vendor dari PT TEL atau vendor dari RAPP yang melanggar HAM, tapi kemudian perusahaan induknya diam saja begitu, kita bisa berkampanye PT ini bekerja sama dengan pelanggar HAM gitu. Artinya sebenarnya kita bisa menaikkan level itu lebih tinggi lagi dengan menaikkan menjadi isu HAM, menjadi isu politik begitu. Tapi memang butuh waktu yang agak panjang karena teman-teman terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal yang berbicara tentang normatif ekonomi begitu, terutama pasca Omnibus Law menjadi hantu baru yang sangat menakutkan buat teman-teman. Begitu Pak Nel. Baik, iya, terima kasih Bung Hamid. Iya, kan banyak hal sudah kita diskusikan ya, sudah kita pelajari bareng-bareng di sini gitu. Eh, tapi mungkin masih ada kawan-kawan yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Tidak ada ya, ya nggak apa-apa. Baik, kawan-kawan karena tidak ada, paling tidak malam ini kita sudah banyak belajar lah. Aku pikir belajar sesuatu gitu ya, mencoba untuk memahami isu yang sangat jarang kita baca, tapi kita pelajari soal hak asasi manusia, relevansinya juga dengan gerakan buruh gitu. Sudah cukup banyak. Iya, dari saya itu mungkin Bung Hamid bisa sampaikan semacam closing untuk kami gitu ya, dan nanti dari pimpinan pusat Bung Taufik yang menutup ya. Itu Bung. Silakan Bung Hamid. Hak dasar pekerja itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi ketika teman-teman berjuang untuk hak-hak pekerja dan anggota di tempat kerja, sebenarnya teman-teman sudah melakukan perjuangan atas nilai-nilai hak asasi manusia yang sangat penting. Itu saya pikir dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan begitu. Yang kedua, kalau selama ini teman-teman banyak apa istilahnya mengendorse tokoh-tokoh perjuangan internasional gitu, ada Chavez, ada Castro, ada Mao Zedong, ada yang lain-lain begitu. Sebenarnya Indonesia juga punya banyak pahlawan yang saya pikir juga sangat penting untuk kita cintai, untuk kita majukan begitu. Ada Cak Munir, ada Marsinah, ada kemudian Kancil Salim melawan penambangan ilegal. Kemudian ada Udin, wartawan yang juga dibunuh begitu.
dan teman-teman yang lain gitu. Bahkan teman-teman kita yang sudah meninggal mendahului kita itu juga bagian dari pahlawan yang harus kita dorong menjadi satu kecintaan dan kebanggaan begitu. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjadikan mereka sebagai bagian penting dari serikat pekerja kita? Terus yang ketiga, saya pikir menjadi penting untuk membangun integritas diri kawan-kawan begitu, karena integritas itu menjadi semacam pondasi awal ketika kita akan melakukan advokasi begitu. Dan saya pikir FSP 2KI harus mengembangkan pendidikan-pendidikan yang kreatif, salah satunya dengan isu HAM, agar kemudian kesadaran teman-teman bahwa perjuangan teman-teman tidak sendirian itu menjadi penting sekali. Mungkin itu, terima kasih sudah mengundang, dan minta maaf kalau ada banyak hal yang tidak atau belum memenuhi harapan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Hamid. Bung Taufik, silakan. Oke, terima kasih pada kesempatannya. Terima kasih kepada Bung Hamid yang sudah memberikan gambaran kita dan juga sharing session Pak ya mengenai tentang hak asasi manusia ataupun HAM. Di sini kita lebih terbuka lagi bahwasannya HAM bukan hanya sekedar menjadi hak kita sebagai manusia, sebagai individu, tapi juga lebih luas lagi ternyata hak itu aja mencakup seluruh kehidupan, baik itu bersosial kita, dari sosial, ekonomi, dan juga budaya. Dan tadi disinggung bahwasannya kan berintegritas, berarti dalam setiap kegiatan harus ada integritas, itu adalah yang terpenting. Dan di sini ada kata aku duluan tidak apa-apa, tapi kita juga harus ingatkan juga, walaupun ada yang duluan dari kita, tapi perjuangan kita tidak harus didahulukan, tapi harus dikedepankan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, kita mau akhiri. Jumlah yang ikut pada saat ini memang tidak banyak. Itu mungkin pastilah karena kesalahan kami gitu ya, yang tidak mempersiapkan dengan baik, yang tergesa-gesa gitu. Itu pasti karena itu. Tapi kawan-kawan yang namanya pemimpin di mana-mana memang tidak banyak. Jadi bahwa kawan-kawan hadir di sini, kawan-kawan berusaha untuk menjadi penggerak bagi yang lain untuk tetap konsisten belajar, memang menunjukkan kawan-kawan adalah pemimpin. Kita akan teruskan ini, gitu, proses belajar kita, dan mudah-mudahan itu, bukan mudah-mudahan ya, pastinya itu akan menjadi bagian untuk memperkuat serikat pekerja kita gitu. Itu aja kawan-kawan, sampai jumpa lagi di medan juang, sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Terima kasih Bung Hamid, sampai jumpa.